Acara silaturahmi nasional Desa Bersatu yang mengundang hanya satu pasang capres-cawapres dan juga dihadiri oleh Mas Gibran Raka Buming Raka ini kemudian menuai sorotan, menuai kontroversi. Banyak yang menuding bahwa ini merupakan sinyal adanya dukungan yang diberikan, adanya penggalangan suara dari pasangan capres-cawapres kepada para aparat desa ini atau para perangkat desa ini. Tapi sebenarnya saya akan bacakan lagi kejadian-kejadian lainnya ataupun juga agenda-agenda lainnya yang juga disinyalir ini merupakan upaya penggalangan dukungan dari perangkat desa kepada pasangan capres-cawapres yang lainnya. Karena informasi juga yang kami dapatkan bahwa sejumlah kepala desa mendeklarasikan dukungannya kepada duet Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Nah, dukungan para kades ini kemudian tergabung dalam relawan Des Ganjar NTB disampaikan di Hotel Lombok Raya Mataram pada Minggu 5 November lalu. Bukan cuma itu, ada satu lagi informasi yang juga beredar di jagat maya atau juga di medsos begitu. Ini kemudian ada juga acara yang juga mengundang kehadiran dari aparat desa yang juga dihadiri oleh pasangan capres dan juga cawapres nomor urut 1. Apakah memang ini termasuk kategori pelanggaran? Bagaimana kemudian saling tuding penggalangan suara dari aparat desa ini menjadi bumbu-bumbu pemanas persaingan menjelang pemilu 2024. Untuk bisa membahas hal ini lebih lanjut, kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber selaku pengamat politik. Mas Khairul Umam nanti akan memberikan pandangannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Umam. Baik, kemudian juga sudah hadir secara daring, ini mewakili dari masing-masing tim sukses, tim pemenangan dari masing-masing kandidat pasangan capres-cawapres dari TPN Ganjar Mahfud. Sudah bergabung Bang Roni Talapesi. Selamat malam Bang Roni. Selamat malam, Mbak. Salam sehat selalu. Sehat selalu Bang Roni. Kemudian juga dari TKN, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ada Bang Habibur Rahman. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bang Habib. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Habib, langsung saja kami berikan kesempatan kepada Bang Habib yang pertama ini. Kita akan mengetahui bahwa acara silaturahmi nasional yang kemarin banyak yang mengatakan ini kemudian dituding bahwa merupakan upaya penggalangan suara untuk mendukung Mas Gibran, untuk mendukung Pak Prabowo. Bagaimana Bang Habib? Ya, perlu kami sampaikan bahwa acara yang terjadi kemarin itu ya tidak ada sama sekali bentuk penyampaian dukungan kepada pasangan Pak Prabowo, Pak Gibran ya. Dan kalaupun ya ada penyampaian dukungan, menurut kami itu pun tidak akan juga melanggar ketentuan ya, ketentuan Undang-Undang Desa ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 29 menyebutkan larangan kepala desa itu adalah menjadi pengurus partai ya, dan ikut serta dalam kampanye pemilihan umum. Nah, begitu juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280, 282 itu normanya ya adalah menjadi persoalan ketika dilakukan di masa kampanye. Namun demikian ya, kami tetap tidak menganggap ada masalah. Kenapa? Hal-hal yang serupa juga menurut kami hal yang wajar, dan itu seperti Anda sebutkan dilakukan juga oleh paslon lain ya. Kita contoh misalnya di Surabaya ya, adanya kegiatan penyampaian dukungan terhadap Ganjar pada tanggal 16 bulan 7 ya. Dalam kegiatan tersebut disampaikan jelas kami sudah solid mendukung Pak Ganjar sebagai Presiden 2024, kata Julianto Bambang Siswanto. Kemudian di Brebes Mbak ya, kalau tadi yang disebutkan yang di NTB disebutkan juga 10 tanggal bulan 5 kami memberikan doa dan restu dan mendukung pencalonan beliau ya. Kalau yang di NTB jelas ya disebutkan kami terpanggil untuk mendukung secara sukarela tanpa diminta oleh siapapun. Nah, kami tidak menganggap ada masalah ya, biasa saja. Karena memang pertama ini bukan di masa kampanye ya. Yang kedua di acara yang dilaksanakan tanggal minggu kemarin di di Senayan di Indonesia Arena. Tidak ada sama sekali pernyataan dukungan seperti yang dilakukan di acaranya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi kalau dipersoalkan, kami pikir ini aneh ya, karena kan kita perlu mendengar ya, kita perlu menyerap aspirasi dari masyarakat termasuk para kepala desa ini. Gitu. Jadi kita tahu ya bahwa kepala desa ini juga warga negara Indonesia yang punya hak pilih ya. Dengan demikian dia punya hak juga ya untuk menyampaikan aspirasi kepada kami. Kalau yang hanya kami yang diundang, ya tolong dipertanyakan kepada mereka mengapa ya
Bang Habib ya, maaf. hanya mengundang kepada kami. Kami Ya. orang yang diundang ya, kalau diundang kami datang. Oke, saya salah mungkin Bang Habib. Kalau tadi Bang Habib mengatakan tidak ada kok yang namanya pernyataan dukungan, tapi kemudian menjadi sorotan masyarakat ini begini Bang. Kok ada juga kemudian di antara para peserta itu yang menggunakan atribut-atribut yang menunjukkan dukungannya kepada pasangan Capres-Cawapres. Kalau kita bisa bilang Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Nah itu yang jadi permasalahan juga Bang. Makanya Anda lihat acara ya, secara jelas Pak Gibran pun ngomong nggak nyampe 10 menit ya, datang ke sana. Lalu soal atribut kan bukan bagian dari yang disampaikan oleh para kepala desa ya. Silakan saja pakai atribut gitu loh, nggak ada masalah. Ketika di acara Pak Ganjar Mahfud bukan atribut lagi, itu dukungan secara jelas. Ada spanduk, ada pembicaraannya ya, ada Oke. ada pernyataannya. Kalau di sini tidak ada sama sekali gitu loh. Baik, Jadi Bawaslu ya sebetulnya juga sudah kami minta untuk melakukan pemeriksaan di acara tersebut. Ya kami selalu undang kalau ada aktivitas para capres dan cawapres ini, kami selalu mengundang Bawaslu untuk melakukan pemantauan langsung. Ya. Di acara tersebut. Baik. Tahu kami ya hingga saat ini tidak ada masalah yang disampaikan oleh Bawaslu. Baik, Bang Roni, kalau yang diadakan pada acara silaturahmi nasional Desa Bersatu itu tidak ada pernyataan dukungan. Justru acara-acara di berbagai kota itu di lainnya yang kemudian dilaksanakan oleh para perangkat desa yang menunjukkan dukungannya kepada pasangan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, Bang Roni. Ya, ini perlu kita luruskan bahwa kejadian yang ada di Surabaya itu Pak Ganjar belum menjadi bakal calon presiden, belum merupakan tahapan pemilu, ya, yang perlu kita sampaikan. Jadi supaya ini diketahui oleh masyarakat luas. Dan yang kedua, terjadi yang di Brebes itu Pak Ganjar tidak hadir di dalam acara tersebut. Jadi supaya jangan kita salah ini ya persepsi. Dan itu bentuk dukungan teman-teman silakan. Tapi yang perlu yang kita sampaikan bahwa kita mengajak agar para kontestan ini, para paslon menghormati undang-undang yang sudah diatur. Karena ini tahapannya adalah tahapan pemilu. Kalau aturan mainnya kan sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di situ kan jelas 280 dilarang melibatkan perangkat desa, kepala desa, itu sudah sangat jelas dan juga pun ada sanksinya. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita sampaikan agar masyarakat mengetahui aturan mainnya gitu loh. Dan juga kan kalau tadi Mbak sampaikan bahwa di dalam yang terlihat di dalam visual bahwa ada atribut, kemudian kita juga mendapatkan ada name tag, kemudian juga ada undangan yang menyebutkan paslon tertentu, dan juga kita lihat ya ada sambutan pengarahan calon wakil presiden tadi ada itu di LED kan. Nah ini kan sebenarnya kita sudah sampaikan juga kepada Bawaslu agar Bawaslu juga proaktif terhadap hal seperti ini. Dan ini juga pun sekali lagi bahwa dari pasangan Ganjar Mahfud kami sangat menghormati hukum, kami sangat menghormati aturan main. Jadi semua proses yang ada ini tentunya kita mau sesuai dengan aturan main. Seperti itu Mbak. Baik, dihadiri oleh Mas Gibran, kemudian Mas Gibran juga bahkan memberikan sambutan. Tapi nanti sebelum Bang Habib memberikan pandangannya juga terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Roni, nanti ya Bang Habib ya, sebentar ya. Saya juga ingin bacakan karena tadi saya belum membacakan secara lengkap, saya sudah berikan informasi tadi bagaimana kemudian acara-acara yang tersangkut dengan pasangan Capres-Cawapres nomor 2 dan 3, acara-acara yang melibatkan perangkat desa. Kemudian ini juga beredar di media sosial di mana pasangan Capres, ini adalah calon presiden nomor urut 1, Pak Anies Baswedan ini juga mengunggah video mengajak para warga untuk bisa meramaikan jalan bersama Amin dan apel akbar Desa Bersatu diadakan pada Minggu 1 Oktober lalu pukul 6 pagi di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Nah ini juga kemudian menjadi salah satu bahan sorotan ataupun juga ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Bagaimana Mas Umam menilainya? Ini suara perangkat desa, aparat desa, apalagi kepala desa. Ini sepertinya juga saling klaim, juga saling tuding ini. Iya. Sebenarnya penggunaan perangkat desa termasuk juga kepala desa menjadi bagian dari infrastruktur pemenangan itu bukan sesuatu yang baru. Artinya modus operandi praktik semacam ini sudah terjadi cukup lama. Karena bagaimanapun juga kepala desa dan juga perangkat desa itu memiliki penguasaan teritorial yang cukup memadai dan basis desa, Mbak, itu memiliki basis pemilih yang real.
Dan ketika kemudian proses negosiasi, kemudian pengkondisian, juga penggalangan dilakukan secara sistematis dan juga terstruktur dengan melibatkan kepala desa dan perangkat desa, maka hal itu kemudian bisa terjadi secara terkonsolidasi. Dan ini menjadi mesin politik yang sangat-sangat luar biasa. Yang menjadi problem adalah dalam konteks aturan tadi yang disebut oleh Bang Habib, sebenarnya aturan itu memang sudah cukup clear, tetapi memang kemudian membuka ruang celah, misalnya terkait dengan konteks di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di pasal 280 yang tadi disebutkan, tepatnya di ayat 2, di situ memang larangan terkait dengan keterlibatan mereka yang berada di struktur negara. Di situ sejumlah elemen dijelaskan, mulai dari perangkat struktur yang ada di Mahkamah Agung, kemudian BPK, kemudian BI, kemudian Polri, TNI, kemudian ada perangkat desa, kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Nah, 3 elemen itu memang kemudian konteksnya dikonfirmasi oleh Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang mana dalam konteks kampanye memang kemudian tidak boleh melibatkan elemen itu. Problemnya adalah ini bukan soal kampanyenya, tetapi bagaimana kemudian pengkondisian mereka menjadi bagian dari infrastruktur pemenangan. Dan itu kalau misal kampanye, tentu itu tertera dalam konteks kepanitiaan atau dalam konteks tim ses misalnya ya, tim sukses. Tetapi kalau misal bicara tentang deal antara kepala desa, perangkat desa dengan elemen kekuatan tertentu, kontestan, tim sukses, itu sesuatu yang tidak terlihat. Nah, di sisi itulah, di titik itulah yang kemudian seringkali meskipun aturannya sudah jelas, arahnya sebenarnya sudah jelas, tetapi upaya untuk quote by quote mengakali itu selalu terjadi. Sehingga kalau misal kemudian sekarang sepertinya masing-masing coba untuk saling menuding. Betul. Ya sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru, artinya bahwa praktik semacam ini mengalami repetisi dan sepertinya yang mencoba untuk dilakukan adalah bagaimana kemudian supaya tidak terjadi secara vulgar, secara vulgar, sehingga kemudian peluit yang dipegang oleh Bawaslu itu tidak ditiupkan untuk menuding 1-2 pihak tertentu. Tetapi apa yang kemudian menjadi concern dari yang menjadi concern selama ini? Sebenarnya semua itu sudah terjadi, sudah sering terjadi. Tetapi kemudian ada 1-2 oknum tertentu yang memberikan keyakinan kepada kepala desa, perangkat desa, untuk tetap melakukan itu dengan bahasa kita berikan proteksi, kita berikan perlindungan. Meskipun begitu kemudian pemilu sudah selesai, seolah kemudian sudah selesai juga. Ada hal seperti itu. Nah, saya pikir dari itu tim sesnya begitu. Ya, beberapa studi kasus misalnya itu terjadi di Mojokerto. Ada juga yang kemudian kan aturan di Undang-Undang Pemilu itu cukup clear, Mbak. Terutama di pasal 293 itu disebutkan kalau misal di pasal tadi elemen-elemen itu kemudian melakukan pelanggaran dalam konteks ikut menjadi bagian dari tim sukses, ikut menjadi panitia kampanye dan lain sebagainya, maka kemudian hukumannya pidana. 1 tahun kurungan penjara atau denda 12 juta rupiah. Dan dalam konteks itu penegakan hukum itu sudah cukup banyak terjadi. Misalnya yang tadi saya sebutkan di Mojokerto, kemudian beberapa studi kasus yang lain, di MK sendiri banyak ketokan yang memberikan justifikasi bahwa mereka memang bersalah. Nah, artinya apa? Sebenarnya ini sesuatu yang api dalam sekam ya. Ini sudah cukup banyak terjadi dan masing-masing elemen kekuatan politik tampaknya juga sudah paham bagaimana ritme, bagaimana kemudian modus operandi menjalankan itu, dan kemudian memang perangkat desa termasuk kepala desa adalah infrastruktur pemenangan yang cukup efektif. Baik, nah apakah kemudian yang tadi kita saksikan, kita bahas termasuk data-data yang disampaikan itu baik oleh Bang Habib, Bang Roni, termasuk juga upaya pengkondisian, nanti mungkin Mas Umam bisa berikan, termasuk batasannya sebenarnya seperti apa sih? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Tadi sebelum jeda kita sudah mendengarkan bagaimana pandangan dari Bang Habib, Bang Roni, juga apa sebenarnya yang terjadi pada pertemuan-pertemuan yang juga terkait dengan masing-masing pasangan capres-cawapres ini. Kemudian juga Mas Umam sudah menjelaskan ada celah memang di sana yang mungkin bisa disinyalir sebagai upaya pengkondisian dari berbagai agenda yang kita sudah saksikan dan juga kita bahas di awal. Tapi mungkin juga Bang Habib, tadi Bang Roni mengatakan kalau kemudian acara silaturahmi nasional yang didatangi oleh Mas Gibran itu, Mas Gibran juga diberikan kesempatan untuk bisa memberikan sambutan di sana, walaupun Bang Habib mengatakan tadi nggak sampai 10 menit memang, tapi juga ada atribut-atribut yang sempat saya singgung. Nah, itu kemudian juga menjadi sorotan, Bang Habib. Ya, kuncinya kan ada di norma pasal yang mengatur ya, pasal 280 ya,
Undang-Undang 7 tahun 2017 soal batasan tersebut berlaku di masa kampanye. Menurut saya kalau saya lihat ya, apakah Mas Gibran pidato dan lain sebagainya, dicek saja isi pidatonya seperti apa ya. Lalu saya menanggapi sedikit Mas Umam ya, saya pikir ya tidak ada yang salah ya kalau orang berkomunikasi dengan para kepala desa ini. Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena itu bukan merupakan abuse of power. Menjadi abuse of power ketika kepala desa menggunakan perangkatnya, menggunakan fasilitasnya untuk kepentingan kepemiluan. Nah, itu yang kemudian dinormakan dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang desa. Ya, saya sepakat. Misalnya saya mengutip ya pernyataan Forum Komunikasi Kepala Desa NTB Sahril yang disampaikan saat acara yang saya sebut tadi di NTB mendukung Pak Ganjar. Beliau mengatakan begini, ya, kepala desa tersebut ya, kepala desa tidak boleh berpolitik praktis, tetapi organisasi dan relawan Des Ganjar ini bukan sebagai bentuk jabatannya, tetapi bentuk pribadinya, sehingga tidak boleh dilarang. Kalau ada yang melarang hak politik kepala desa, itu namanya pelanggaran HAM. Jadi konstitusi kita mengatur ya, hak setiap orang untuk memilih dan dipilih, dan kepala desa pun bukan termasuk ya kelompok yang tidak memiliki hak pilih seperti TNI dan Polri. Mereka memang harus netral dalam bertindak, tetapi orangnya ya boleh tidak netral. Mungkin bisa dipahami ya, harus netral dalam memimpin sebagai kepala desa ya, dalam bertindak sebagai jabatannya, tetapi orang yang boleh memiliki aspirasi politik sebagaimana disampaikan kepala desa NTB yang mendukung Pak Ganjar itu. Jadi kalau Anda bicara soal acara di Senayan ya, saya yakin nggak akan ada masalah ya, karena berbagai jurisprudensi rujukannya petugas Bawaslu adalah bukan dilakukan di masa kampanye di 490 ya, 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Tetapi dalam konteks gagasan, dalam konteks substansi, saya pikir ada batasan ya, bagaimana kita ini mentreatment kepala desa sebagai bagian dari warga negara Indonesia ya, yang memang punya hak juga untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Demikian. Baik, Mas Umam, bisa diberikan tanggapan. Ternyata memang seorang kepala desa secara pribadi punya hak untuk memilih, tapi dengan melepaskan itu karena jabatannya ada peraturan tersendiri. Nah, itu yang bisa jadi celah. Iya, betul. Yang disampaikan oleh Mas Habib, saya pikir ya betul, tidak ada yang salah. Tetapi dalam konteks ini misalnya, konteks kepala desa, perangkat desa, kemudian anggota badan permusyawaratan desa, memang mereka memiliki hak dalam konteks politik untuk memilih maupun dipilih. Nah, oleh karena itu norma batasannya itu diatur terutama di pasal 493 di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, yang intinya menegaskan apa sih yang ketika mereka secara dengan sengaja melakukan secara dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan. Dalam konteks ini kalau misal pilpres ya capres-cawapres tertentu atau merugikan capres-cawapres yang lainnya misalnya. Nah, di wilayah itu maka pemahaman dalam konteks pasal 493 bukan mengarah pada konteks hak political right dari masing-masing individu, kepala desa, perangkat desa, bukan, tetapi otoritas kekuasaan desa yang dia pegang. Nah, maka di dalam konteks ini yang disampaikan Bang Habib ya betul, itu sama sebenarnya analogi atau dikiaskan dalam konteks kepala negara. Pak Presiden atau Wakil Presiden itu memiliki hak untuk memilih, untuk dipilih, termasuk memiliki hak untuk ikut kampanye, memberikan political endorsement, mendukung capres-cawapres tertentu, itu clear. Ada di pasal 200, kalau tidak salah di 290. Ya, 290 di Undang-Undang Pemilu. Artinya apa? Bahwa memang di sini semacam mencari jarum dalam jerami. Jadi susah. Karena bagaimanapun juga ketika kemudian dugaan penggunaan instrumen kekuasaan negara kemudian coba untuk dibuktikan, Bawaslu sendiri akan mengalami kerepotan. Karena to some extent dalam konteks politik ini kan semacam politik transaksional yang seringkali kalau misal dalam konteks penggalangan kekuatan di level desa untuk konteks pilpres, apalagi pilpres dijadikan satu dengan pileg, itu biasanya infrastruktur pemenangannya ditumpangkan dengan infrastruktur pemenangan pada konteks pileg.
Jadi caleg-caleg yang punya jaringan yang kuat, punya infrastruktur pemenangan yang kuat, itu dijadikan satu di sana. Nah, mereka lah yang kemudian melakukan komunikasi dengan seluruh elemen stakeholders, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan salah satu yang kemudian infrastruktur paling kuat adalah perangkat desa, termasuk di dalam konteks ini adalah kepala desa. Dan politik transaksionalnya seringkali cukup clear, misalnya dalam konteks pembangunan infrastruktur pada level pedesaan, apakah jalan atau jembatan, atau semacam janji-janji pendistribusian logistik tertentu. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, nah seringkali kemudian hal ini tidak dibuat dalam kontrak yang sifatnya terbuka. Nah, itulah yang kemudian menjadi agak kesulitan untuk membuktikan. Tetapi bagaimanapun juga proses sosialisasi penting, komunikasi dengan semua pihak termasuk kepala daerah, kepala desa juga penting, tetapi sekali lagi norma untuk menjaga netralitas kekuasaan negara. Dari level tinggi, menengah, sampai pada infrastruktur kekuasaan negara paling rendah pada level desa dan kelurahan, maka disitulah kemudian yang menjadi amanah dari konstitusi dan juga undang-undang kita. Baik, soal amanah mengenai netralitas harus dijaga, ini juga Bang Roni, dengan adanya dukungan yang diberikan oleh para perangkat desa, artinya juga ini disebut sebagai ketidaknetralan dari para perangkat desa yang kemudian menunjukkan dukungannya kepada pasangan dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, Bang Roni. Ya, ini yang harus kita luruskan bahwa kejadian di Surabaya bukan merupakan masa tahapan pemilu, Mbak. Yang kedua, kalau ada aspirasi dari teman-teman dari NTB, itu Pak Ganjar tidak hadir. Itu kan kalau tadi disampaikan bahwa setiap warga negara punya hak untuk menyampaikan pendapat, silakan. Tetapi perlu dipisahkan, kan kalau kemarin itu kan jelas sekali karena ada calon wakil presiden yang hadir, dan di dalam LED ditulis sambutan calon wakil presiden, kemudian ada NMTEK, deklarasi, kemudian ada surat undangan yang tulis deklarasi. Surat undangan juga yang beredar di media itu disampaikan adalah deklarasi. Kemudian kita mendapatkan video juga ada yel-yel mengajak. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada bukti-bukti yang sudah beredar di sosial media dan masyarakat luas sudah tahu ya. Kita ingin pemilu itu dari tahun ke tahun semakin berkualitas. Itu komitmen dari pasangan Ganjar Mahfud. Oleh karena itu kami agak menyayangkan ya upaya-upaya dalam tanda kutip mengakali aturan, mengakali hukum. Ini juga yang kita lihat yang terjadi di MK kemarin. Netralitas itu harus menjiwai gerak semua aparat negara, TNI, Polri, ASN, kepala desa. Kalau ada pertemuan dengan mobilisasi besar, para kepala desa pakai atribut kaos gambar capres nomor 2, tagline dipakai adalah tagline capres nomor 2, ya silakan biar publik yang menilai. Terima kasih. Soal mengakali hukum, nanti Bang Habib bisa berikan pandangan mengenai hal ini juga. Silakan tanggapannya, tapi setelah jeda kami segera kembali. Baik, sebelum nanti kita dengarkan bagaimana Bang Habib komentarnya mengenai mengakali hukum tadi yang sempat disampaikan oleh Bang Roni, tapi saya ingin tanya satu hal lagi Bang Roni. Kami mendapatkan informasi sebuah undangan diadakan Kongres Desa dengan tema transformasi desa, Desa Berdaulat menuju Indonesia Emas 2045, pelaksanaannya adalah Rabu 22 November. Begitu di Yogyakarta, kemudian juga pada saat itu mengundang lurah se-Kabupaten Bantul. Apakah kemudian Pak Ganjar juga hadir pada pertemuan ini? Bang Roni. Tidak ada itu, Mbak. Tidak ada undangan kepada Pak Ganjar mengenai agenda ini? Kita harus fokus kepada diskusi kita terjadi yang kemarin, yang terjadi secara kasat mata. Sudah terlihat di publik, sudah banyak beredar di TV One juga, sudah banyak juga ada di sosial media. Yang masyarakat sudah mengetahuinya gitu. Jadi ini yang perlu kita ketahui bahwa ini kan masih dalam masa tenang, sudah masuk fase masa kampanye. Gitu kan harusnya kita menghormati aturan main. Itu yang perlu kita sampaikan gitu loh. Jadi kalau seandainya hal-hal seperti ini kemudian kita melanggar hukum, kemudian kita menabrak aturan, ini seolah-olah kita ini kembali lagi ke zaman Orde Baru lagi, bagaimana mobilisasi, kemudian bagaimana melibatkan aparat. Nah, seperti ini kan kita tidak mau terulang karena kita punya komitmen bersama bagaimana kita menjaga demokrasi ini sehingga
pesta pemilu ini berjalan dengan riang Baik. gembira. Itu Baik, kan Bang yang Roni. penting, Ya, Mbak. ya, itu yang ingin kami tanyakan konfirmasinya apakah memang Pak Ganjar datang dalam undangan ini yang juga melibatkan Lurah se-Kabupaten Bantul. Bang Habib, bagaimana Bang Habib soal menabrak aturan, Ya, kemudian saya mengakali pikir hukum karena ada cawapres yang datang ke sahabat acara saya, itu? Pak Roni ini kurang kurang bisa menangkap substansi, ya. Substansi regulasi di KPU itu bukan persoalan penetapan pasangan calon, tetapi di masa kampanye. Tadi dikatakan sekarang masa tenang, sekarang juga bukan masa tenang, ya. Masa tenang itu nanti setelah kampanye. Dan dibilang sekarang masa kampanye juga bukan. Belum, masa kampanye itu mulai tanggal 28. Jadi memang sulit kalau paradigma mindsetnya adalah ingin memfitnah, ingin memframing jahat, ya. Kalau soal regulasi, kita paham ada regulasi, ya, kemudian ada tuduhan-tuduhan pelanggaran, tinggal diaplikasikan saja oleh yang berwenang, yaitu Bawaslu, ya. Jadi nggak bisa dengan kepalanya yang penuh dengan keinginan untuk memfitnah, memframing, memblack propaganda orang, ya, nggak bisa menjudgment karena Pak Ron ini bukan Bawaslu. Diserahkan saja ke Bawaslu dan jelas Bawaslu kemarin, ya, ada di lokasi Bawaslu. Bawaslu melakukan pengawasan gitu loh. Kita tunggu saja langkah Bawaslu seperti apa dan kita akan hormati. Kalau memang melanggar ya silakan, tapi sepanjang pengetahuan saya hingga saat ini yang disampaikan Bawaslu tidak ada pelanggaran karena tidak ada ajakan. Jadi bukan persoalan Mas Gibran hadir atau tidak, ya, Pak Ganjar hadir atau tidak, bukan. Baik, Ya. baik. Ini persoalannya belum masa kampanye dan ini nggak ada siasat mensiasati. Kami justru, ya, mematuhi peraturan perundang-undangan. Kalau dilarang ya tidak akan kami lakukan. Kalau tidak dilarang, maka kami memang akan bersosialisasi dengan sebanyak mungkin elemen masyarakat, termasuk para kepala desa ini. Baik, Bang Habib. Bang Roni, silakan tanggapannya tadi. Ya. Saya pikir bahwa kita harus fokus kepada undang-undang pemilu yang sudah diatur, ya, bahwa sudah sangat jelas perangkat desa tidak boleh dilibatkan. Itu dulu konteks ini diskusi kita malam ini, ya. Jadi juga pun kalau tadi yang disampaikan oleh Saudara Habibur Rahman bahwa ada Bawaslu juga di lokasi. Nah, ini juga pun kita menyampaikan seruan kepada Bawaslu agar juga pun proaktif untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Ini yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya. Karena apa? Yang beredar di masyarakat luas itu sangat jelas. Yang sudah terlihat secara visual itu sangat jelas gitu loh. Jadi kalau seandainya kita hanya memakai diksi kata bahwa tidak ada ajakan, tidak. Tapi kan sudah jelas, ini kan ada undang-undang gitu loh. Yang menurut kami ini adalah bentuk pelanggaran dan kami dari tim Ganjar Mahfud, kami sangat komitmen bahwa kami menaati aturan main yang sudah ada gitu. Baik. Dan ini jadi catatan buat kita. Baik, terakhir Mas Umam, kampanye ini kan baru tanggal 28 November, masih tersisa beberapa hari lagi yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk beberapa pihak kalau mau ada celah-celah. Nah, ini kemudian di sini nih ininya bergeraknya nih, Mas Umam. Iya, tentu semua celah itu bisa dilakukan mau dalam tahap sosialisasi, even dalam tahap kampanye, bahkan di hari tenang nanti. Oleh karena itu semuanya kembali pada komitmen, political will dari masing-masing pihak. Memang dalam konteks perangkat desa termasuk kepala desa per hari ini mereka sudah masuk dalam nomenklatur pemerintahan yang diatur oleh undang-undang. Sehingga kemudian kehadiran mereka di tingkat desa itu diharapkan melakukan kerja-kerja teknokratik, bukan kerja politik. Nah, oleh karena itu di aturan yang tadi bahkan dipertegas di dua undang-undang, ya, di Undang-Undang Pemilu, di Undang-Undang Pemerintahan Desa, bahwa mereka dalam konteks politik praktis harusnya tidak terlibat di situ, tidak menjadi bagian dari tim kampanye, tidak menjadi bagian dari tim sukses dan lain sebagainya. Maka di level ini komitmen dari masing-masing pihak terlepas dari tadi saling menuding, saling menyampaikan tudingan, ya itu silahkan dilakukan. Tetapi komitmennya adalah
kalaupun ada komunikasi itu betul-betul diarahkan dalam konteks upaya empowerment atau pemberdayaan pemerintahan desa. Karena Mbak, diakui atau tidak, desa itu sekarang memiliki kekuatan budgeting yang luar biasa. Dengan gelontoran dana desa yang luar biasa, bahkan sampai sekitar 400-an triliun. Dan angka itu sangat luar biasa besar. Nah, kalau misal ini kemudian tidak di-backup dengan planning yang memadai, dengan implementasi yang memadai, bahkan yang terjadi kalau misal tidak dibuat transparan dan akuntabel, ini menjadi desentralisasi korupsi pada level terkecil otoritas kekuasaan di level desa. Nah, kalaupun kemudian ada pilpres, capres, cawapres berkomunikasi dengan kepala desa, maka sampaikan visi misi mereka terkait dengan konteks pemberdayaan pemerintahan desa. Bukan sekedar mau menggalang kekuatan, Anda punya basis massa berapa, Anda bisa dapat apa, kemudian nanti saya akan serahkan apa, bukan situ. Tapi bagaimana betul-betul komitmen dalam konteks pemberdayaan kekuatan dan juga otoritas kekuasaan di pemerintah desa. Baik, Mas Umam terima kasih memberikan pandangannya. Bang Roni juga terima kasih, Bang Habib terima kasih di tengah-tengah kegiatannya masih bisa bergabung untuk bisa. Ini nggak ada saling tuding, ya yang menuding tuh Pak Roni menuding kami tidak menuding. Kami menganggap tidak ada masalah. Karena diskusi malam ini media ikut membahas kan, jadi ini bukan framing apalagi fitnah kan. Oke. Ini karena ada keresahan masyarakat terjadi Iya. hal seperti ini, makanya ada diskusi malam ini. Baik, Ya, ya. itu bentuk Ya. komitmen kami terhadap masyarakat desa, mendengar aspirasi mereka. Ya, jadi nggak ada yang masalah ya, yang dilakukan Pak Ganjar pun menurut kami nggak ada masalah. Gitu. Baik, Iya. ya, Media ikut yang pasti kami berikan memberitakan. kesempatan semuanya untuk bisa menjelaskan baik pihak dari Pak Prabowo, Mas Gibran, kemudian juga Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD perwakilannya sudah hadir. Bang Roni, Bang Habib, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya dan juga menjelaskan kepada masyarakat yang Salam pasti demokrasi. ya, kabar-kabar perbincangan seperti ini akan kami terus hadirkan kepada Anda sebagai bekal Anda tentunya juga menjelang pemilu 2024 karena kami kabarkan Anda putuskan. Kami akan hadir kembali saat lagi.